Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrizal Al-Qadafi SPDI. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya guru PAI di SD Negeri 1 Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah kartu formulir uji kompetensi saya. Selanjutnya, ini adalah fakta integritas saya yang sudah saya tanda tangani di atas materai 10.000. Pada hari ini, Senin 13 September tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 Kemenak tahun 2021. Saya mengambil tema pembelajaran 3, Aku Anak Soleh, dengan subtema Jujur Disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kelas 4 SD Negeri 1 Wonosari. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar ke depan pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Semoga anak-anakku sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, yang pertama kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita semuanya diberikan rahmat, nikmat, hidayah, serta kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran secara daring. Yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat sampai yaumul qiyamah. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa akan langsung dipimpin oleh Pak Rizal. Persiapan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa Rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya Pak Rizal akan mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Mbak Diajeng hadir? Hadir, Pak. Mbak Ferlian hadir? Hadir, Pak. Mbak Nadia hadir? Hadir, Pak. Mbak Alena hadir? Hadir, Pak. Mbak Lintang hadir? Hadir, Pak. Bagus sekali. Selanjutnya Pak Rizal akan mengecek kesiapan belajar anak-anakku sekalian. Silahkan mengangkat buku dan peralatan tulisnya. Terima kasih, silakan diturunkan. Anak-anakku sekalian, Pak Rizal selalu mengingatkan, meskipun kita sekarang di masa pandemi dan pembelajaran yang kita lakukan daring, anak-anakku sekalian harus semangat dalam belajar. Anak-anakku sekalian harus tetap rajin.
rajin belajar, dan rajin mengerjakan tugas. Jangan sampai anak-anakku sekalian dihinggapi penyakit malas. Yang kedua, anak-anakku sekalian harus selalu menjaga kesehatan. Bagaimana caranya, Pak? Dengan rajin cuci tangan, kemudian memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak, dan memakan makanan 4 sehat, 5 sempurna. Paham anak-anakku sekalian? Paham, Pak. Paham, Pak. Selanjutnya, kita Paham, Pak. akan melaksanakan penguatan pendidikan karakter, yaitu dengan menyanyikan lagu Pancasila bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untuk Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa, ayo maju, ayo maju. Selanjutnya, kita akan melaksanakan penguatan pendidikan karakter religius. Marilah kita membaca surat Al-Ikhlas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya, Pak Rizal akan memberikan pertanyaan kepada siswa tentang materi hari Senin minggu kemarin. Apakah anak-anak masih ingat apa judul materi yang kita pelajari hari Senin kemarin? Masih, Pak. Masih, Pak. Iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul. Kita juga mempelajari rukun iman. Kita juga mempelajari sifat wajib bagi Rasul. Apa saja sifat wajib bagi Rasul itu, anak-anakku sekalian? Sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Bagus. Sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Nah, kita akan mempelajari sidik. Sidik yaitu jujur. Pelajaran yang kemarin tentang sidik itu ada kaitannya dengan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang jujur. Jadi anak-anakku sekalian, nanti kita akan belajar lagi mengenai jujur, kemudian bagaimana perilaku jujur, contoh-contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, kita akan masuk pelajaran 3. Materi pokoknya adalah Aku Anak Soleh, dengan submateri jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kompetensi dasar yang wajib kalian miliki, anak-anakku sekalian harus memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, anak-anakku sekalian bisa mencontohkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah anak-anakku sekalian bisa menjelaskan makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dengan benar. Yang kedua, anak-anakku sekalian bisa menganalisa perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang terakhir, anak-anakku sekalian bisa menyebutkan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Anak-anakku sekalian siap untuk belajar? Siap, Pak. Gimana perasaannya pada hari ini? Senang atau sedih? Senang. Semangat?
Semangat. Pinter sekali. Anak-anakku sekalian, pembelajaran hari ini bisa kita mulai dari pretest terlebih dahulu. Anak-anakku sekalian bisa mengerjakan soal pretest melalui link kuisis yang saya bagikan tadi pagi. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Ya, Pak. Pinter sekali. Sebelum kita masuk pada pembahasan materi, marilah kita tepuk jari terlebih dahulu. Anak-anak masih ingat? Ingat, Pak. Ayo kita laksanakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Bertemu semua. Ayo kawan-kawan belajar bersama. Ayo kawan-kawan belajar bersama. Terima kasih, tepuk tangan untuk anak-anakku sekalian. Luar biasa, anak-anakku semangat sekali. Ayo kita mulai pembelajaran. Coba anak-anakku sekalian amati gambar berikut. Pak Rizal akan menunjuk satu anak untuk menerangkan gambar ini. Coba Mbak Nadia silahkan diterangkan. Ada seorang ibu yang sedang memerah susu kambing. Ternyata hasil perasannya cuma sedikit. Ibu berkata kepada anak, "Nak, perahan susu sedikit." Anak tidak apa-apa, Bu. Lalu ibu mempunyai ide untuk menambahkan air, lalu anaknya mengingatkan, "Jangan, Bu, karena itu buatan curang." Bagus sekali apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Nadia. Luar biasa. Sekali mengamati, langsung bisa menjabarkan dengan baik. Anak-anakku sekalian, untuk lebih jelasnya, ayo kita bersama-sama melihat media berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan ilman nafi'. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran 3 dengan sebab jujur disayang Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, ayo amati gambar berikut. Gambar ini menceritakan ada seorang ibu yang selesai memerah susu kambing. Kemudian ibu itu berbicara dengan anaknya, "Nak, perahan susu kambingnya sedikit." Kemudian anaknya menjawab, "Tidak apa-apa, Bu." Kemudian ibunya menjawab, "Bagaimana ya, Nak? Untuk kita memenuhi pelanggan, kita tambah saja dengan air." Kemudian si anak mengingatkan ibunya dengan berkata, "Jangan, Bu." Gambar ini memberikan kita 2 pelajaran, yaitu yang pertama, pelajaran untuk menjadi seseorang yang jujur, dan pelajaran yang kedua yaitu menjauhi perbuatan dusta. Anak-anakku sekalian, itu tadi adalah media pembelajaran tentang Aku Anak Jujur. Tadi penjelasan yang disampaikan oleh Mbak Nadia itu sudah bagus sekali. Penjelasannya itu hampir sama dengan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Rizal di dalam video tersebut. Anak-anakku sekalian, sekarang Pak Rizal ingin bertanya, dalam gambar tadi yang dijelaskan oleh Mbak Nadia, itu terdapat 2 sifat ya yang kita pelajari. Yang satu harus kita laksanakan dan yang kedua harus kita jauhi. Sifat yang harus kita laksanakan, sifat apa anak-anakku sekalian? Pinter sekali. Kita harus melaksanakan sifat jujur. Yang kedua, sifat yang harus kita jauhi, sifat apa itu anak-anakku sekalian? Sifat curang dalam bekerja. Iya, pinter. Curang
Ya, bohong atau dusta dalam melaksanakan segala sesuatu itu harus kita hindari. Sekarang Pak Rizal ingin bertanya kepada anak-anakku sekalian, apa yang dimaksud dengan jujur? Coba Mbak Lintang, apa yang dimaksud dengan jujur? Jujur adalah perkataan yang benar. Pinter sekali. Coba sekarang Mbak Nadia, apa yang dimaksud dengan jujur? Dapat dipercaya. Pinter sekali. Mbak Ferlian, apa yang dimaksud dengan jujur? Pinter sekali. Jujur dalam bahasa Arab itu semakna dengan asidku atau sidik, yang artinya adalah benar, nyata, atau berkata benar. Selanjutnya, lawan dari kata jujur yaitu dusta. Dusta itu dalam bahasa Arab disebut al-kazib. Ya, al-kazib, tulisannya al-kazibu. Siapa orang di zaman Khalifah Abu Bakar yang punya gelar al-kazib, anak-anakku sekalian? Musailamah. Pinter. Musailamah al-kazab. Ya, kenapa Musailamah itu mendapatkan gelar al-kazib, anak-anakku sekalian? Karena mengaku-ngaku sebagai nabi. Pinter sekali. Karena Musailamah al-kazab itu mengaku-ngaku menjadi nabi. Anak-anakku sekalian, jujur adalah berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan. Perilaku jujur itu termasuk akhlak terpuji. Apa nama lain dari akhlak terpuji? Ada yang tahu? Akhlakul karimah dan akhlakul mahmudah. Pinter. Ada akhlakul karimah dan ada akhlakul mahmudah. Sebagai seorang muslim yang baik, kita harus jujur dalam apa, anak-anakku sekalian? Perkataan dan perbuatan. Pinter sekali Mbak Diajeng. Kita harus jujur dalam perkataan dan perbuatan. Selanjutnya, perilaku jujur itu dicontohkan oleh siapa, anak-anakku? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur. Nabi Muhammad itu mulai kecil, kemudian remaja, kemudian dewasa, beliau selalu jujur. Karena kejujurannya, Nabi Muhammad mendapatkan gelar apa? Al-Amin. Arti Al-Amin adalah Orang yang percaya. Pinter sekali. Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya atau orang jujur. Anak-anakku sekalian, kita akan menyanyikan lagu Anak Jujur. Ya, supaya pembelajarannya tambah semangat, kita akan menyanyikan lagu ini. Sama, 1, 2, 3. Jadi anak jujur dicintai Allah, jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung, jadi anak jujur pasti beruntung. Pinter sekali anak-anakku sekalian. Tepuk tangan untuk anak-anakku sekalian. Selanjutnya, Pak Rizal akan bertanya, kepada siapa kita harus jujur? Saya tanya satu persatu, mulai dari Mbak Nadia terlebih dahulu. Kepada siapa kita harus jujur? Kepada diri sendiri. Bagus sekali. Kemudian Mbak Ferlian, kepada siapa kita harus jujur? Kepada siapa? Pinter. Selanjutnya Mas Witra, kepada siapa kita harus jujur? Semua orang. Bagus. Anak-anakku, Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk selalu bersikap jujur. Kita harus jujur yang pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tadi sudah dijelaskan dalam video media pembelajaran. Jadi kita harus menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya, kita harus beribadah dengan ikhlas, sholat dengan ikhlas, mengaji dengan ikhlas,
puasa dengan ikhlas, itu adalah bentuk perilaku jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus jujur kepada semua orang, yaitu kita bisa melaksanakan dengan cara berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan. Jadi tidak boleh berbohong, tidak boleh menipu, tidak boleh berkhianat. Jujur kepada semua orang ini bisa kita lakukan kepada satu, orang tua kita, saudara-saudara kita, adik kita, ya. Meskipun adik kita itu lucu, jangan sering dibohongi. Guru dan teman. Iya, guru dan teman. Anak-anakku sekalian, yang ketiga, kita harus jujur kepada diri sendiri. Bagaimana contohnya jujur kepada diri sendiri? Tidak mencontek. Tidak mencontek saat ulangan, mengerjakan ulangan sendiri. Pinter, yaitu dengan cara kita menjadi anak yang mandiri, menjadi anak yang optimis, menjadi anak yang percaya diri. Ya, menjadi anak yang percaya diri itu termasuk jujur kepada diri sendiri. Selanjutnya anak-anakku sekalian, ini adalah dalil tentang jujur. Dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannati. Sekarang anak-anakku sekalian, mari ikuti Pak Rizal. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Oke, sekarang Mbak Ferlian coba dibaca sendiri. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Luar biasa. Mbak Nadia silahkan dibaca artinya. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kita ke dalam surga. Pinter sekali. Jadi anak-anakku sekalian, dalam hadis ini diterangkan, sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kebaikan. Lah dari semua kebaikan-kebaikan kita itu nantinya akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mau masuk surganya Allah? Angkat tangan. Ya, Pak. Pak Rizal juga kepingin anak-anakku juga harus demikian. Maka kita harus rajin beribadah. Baik itu ibadah mahdoh, ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah, maupun ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang tidak ditentukan. Contohnya membantu orang tua, membantu ayah, membantu ibu, dan lain sebagainya. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari keuntungan perilaku jujur dan kerugian perilaku dusta. Apa saja keuntungan perilaku jujur? Coba Mbak Lintang disebutkan. Dicintai Allah. Pinter. Kemudian Mbak Ferlian, apa keuntungan perilaku jujur? Disayangi sesama manusia. Bagus. Mas Witra, apa keuntungan perilaku jujur? Dipercaya sesama manusia. Bagus. Mbak Diajeng, apalagi keuntungan perilaku jujur? Di akhirat masuk surga. Pinter. Selanjutnya Mbak Alena, apa saja keuntungan perilaku jujur? Hati menjadi tenang. Luar biasa anak-anakku sekalian. Anak-anak tadi sudah menyebutkan keuntungan-keuntungan perilaku jujur. Antara lain, kalau orang itu jujur, maka dia jelas akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menjadi hamba yang dicintai oleh Allah,
itu enak, semuanya itu dituruti oleh Allah. Ya, bahkan sebelum kita meminta oleh Allah pun sudah dikasih. Yang kedua, kita akan disayangi sesama manusia karena kita selalu jujur. Yang selanjutnya, kita akan dipercaya sesama manusia karena dalam kehidupan kita tidak berkhianat. Hati akan menjadi tenang karena tidak ada kebohongan-kebohongan yang kita tutupi. Kemudian mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan dari kebaikan-kebaikan itu nantinya di akhirat kita akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang selanjutnya yaitu kerugian perilaku dusta. Coba Mbak Nadia, apa saja kerugian perilaku dusta itu? Hilangnya kepercayaan dari orang lain. Pinter sekali. Selanjutnya Mbak Verly, apalagi kerugian perilaku dusta itu? Dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinter. Mbak Lintang, apalagi kerugian perilaku dusta itu? Hati menjadi gelisah. Pinter. Yang terakhir, Mas Witra, apa kerugian perilaku dusta itu? Di akhirat masuk neraka. Luar biasa, pinter sekali anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah waktunya untuk semangat mengerjakan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar Kerja Peserta Didik. Anak-anakku sekalian sudah siap? Sudah. Pinter sekali. Anak-anakku sekalian, silahkan mengamati gambar berikut ini. Selanjutnya, jelaskan gambar di bawah ini dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar, sehingga mudah dipahami dan kaitkan dengan materi jujur yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Silahkan diamati, Pak Rizal memberikan waktu 5 menit. Sudah selesai anak-anakku sekalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pinter. Sekarang mari kita presentasikan gambar-gambar yang ada di LKPD ini. Yang pertama, Pak Rizal akan menunjuk Mbak Nadia untuk gambar 1 atau gambar yang pertama. Silahkan Mbak Nadia dijelaskan. Jujur itu hebat karena tidak pernah membohongi semua orang, diri sendiri, dan Allah SWT. Karena itu aku ingin menjadi orang jujur. Pinter sekali Mbak Nadia. Luar biasa. Jadi gambar nomor 1 ini adalah jujur itu hebat. Ya, karena tidak semua orang itu bisa menjadi orang yang jujur. Dan sedikit sekali orang yang jujur. Oleh karena itu kita harus termotivasi untuk menjadi orang yang jujur. Selanjutnya untuk gambar yang kedua, Pak Rizal akan menunjuk Mbak Diajeng. Silakan dijelaskan. Nabi Muhammad memberikan contoh tentang kejujuran dan kita umatnya harus menjadi orang yang jujur seperti Rasulullah. Luar biasa sekali Mbak Diajeng. Ya, jadi Nabi Muhammad adalah Rasul kita yang sudah memberikan contoh sikap jujur. Karena kejujurannya Nabi Muhammad itu mendapatkan gelar apa anak-anakku sekalian? Gelar Al-Amin. Al-Amin artinya adalah Orang yang dapat dipercaya. Pinter sekali penjelasan dari Mbak Diajeng, luar biasa. Selanjutnya sekarang gambar nomor 3. Pak Rizal akan menunjuk Mbak Verlian. Silahkan Mbak Verlian. Tidak perlu takut untuk jujur meskipun jujur itu berat dan sulit pelaksanaannya. Pinter sekali Mbak Verlian. Gambar nomor 3 ini menerangkan bahwasanya kita tidak boleh takut untuk jujur. Jujur itu sulit sekali, ya, dan banyak sekali musuhnya. Tapi kita tidak perlu takut, kita tidak boleh takut, ya, karena dengan kejujuran nanti kita akan mendapatkan surganya Allah. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian tidak boleh takut.
Untuk gambar yang nomor 4, Pak Rizal akan menunjuk Mbak Lintang. Silakan dijelaskan. Menjadi anak yang jujur itu keuntungannya akan disayangi semua orang dan punya banyak teman. Pinter sekali Mbak Lintang. Gambar nomor 4 menunjukkan menjadi orang yang jujur itu enak sekali. Karena kita akan dipercaya oleh orang lain. Kita akan punya banyak teman. Hati kita juga menjadi tenang. Karena tidak ada kebohongan yang kita tutupi. Yang terakhir, gambar nomor 5. Kita harus jujur kepada diri sendiri. Contohnya, tidak mencontek dan mengerjakan ulangan sendiri. Jadi gambar nomor 5 adalah gambar yang menunjukkan kita harus jujur kepada diri sendiri. Caranya yaitu dengan tidak mencontek. Ya, kita harus percaya diri dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Anak-anakku sekalian, itulah materi mengenai perilaku jujur. Jadi anak-anakku sekalian harus memahami dengan baik. Selanjutnya adalah anak-anakku sekalian siap melaksanakan post-test. Tentunya post-test ini kalian kerjakan melalui kuisis. Kuisisnya akan saya kirim melalui grup WhatsApp kalian. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah, Pak. Pinter sekali anak-anakku sekalian. Nanti nilai pretest dan post-test kalian akan Pak Rizal cek, Pak Rizal rekap. Sebelum materi anak-anakku sekalian nilainya berapa dan sesudah materi anak-anak nilainya berapa. Kalau nilainya sesudah materi bagus, maka anak-anakku sekalian pintar sekali dalam menyerap materi pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anakku sekalian, Pak Rizal juga akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya yaitu berupa soal-soal. Ada soal jawaban pendek dan ada soal uraian panjang. Soal ini akan Pak Rizal kirim di grup kelas kalian. Kemudian untuk pekerjaan rumah yaitu penilaian keterampilan. Anak-anakku sekalian bisa membuat clipping tentang perilaku jujur. Bagaimana Pak membuat clippingnya? Kalian bisa mencari koran, kemudian anak-anakku sekalian menggunting contoh perilaku jujur, kemudian ditempel di kertas folio. Bisa anak-anakku sekalian? Bisa. Pinter. Untuk pekerjaan rumah ini, Pak Rizal memberikan waktu 1 minggu kepada anak-anakku sekalian. Jadi hari Senin depan sudah harus dikumpulkan. Kalian boleh meminta bantuan orang tua ataupun kakak kalian. Ya, supaya pembelajaran kalian menjadi pembelajaran yang menarik. Jadi berkolaborasi dengan kakak, dengan orang tua. Bisa juga dengan bekerja kelompok. Itu juga boleh, asalkan anak-anakku sekalian mematuhi protokol kesehatan, yaitu tetap memakai masker dan menjaga jarak. Anak-anakku sekalian, sampailah kita pada kesimpulan materi pembelajaran pada pagi hari ini. Kesimpulan materi pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama yaitu jujur. Jujur artinya apa anak-anakku sekalian? Kata yang benar. Benar, nyata, berkata benar. Lawan kata jujur adalah Dusta. dusta atau bohong. Jujur itu termasuk akhlak apa anak-anakku sekalian? Akhlak Terpuji. Terpuji. Akhlak terpuji itu punya nama lain. Apa saja tadi? Akhlakul karimah dan akhlakul mahmudah. Pinter sekali. Yang nomor 3, perilaku jujur itu dicontohkan oleh siapa anak-anakku sekalian? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad itu mendapatkan julukan Al-Amin. Apa arti dari Al-Amin itu? Orang yang dapat dipercaya atau jujur. Pinter sekali.
Selanjutnya kita harus jujur kepada siapa saja anak-anakku? Kepada siapapun. Orang lain sendiri. Luar Orang tua. biasa, pintar sekali. Kepada Allah, kepada orang lain, diri sendiri, orang tua, bahkan adik kita yang masih kecil. Jangan digoda terus loh ya. Anak-anakku sekalian, setelah tadi kita bersama-sama menyimpulkan materi pada pagi hari ini, Pak Rizal akan memberikan pengumuman penting. Yaitu karena pembelajaran kita daring, ya Pak Rizal juga punya media pembelajaran. Kalau anak-anakku sekalian ingin mengulang materi yang kita laksanakan tadi, silahkan mengecek alamat YouTube ini. Nanti juga akan Pak Rizal kirim di grup kelas. Selanjutnya, bagi teman kalian yang sekarang tidak bisa mengikuti Zoom karena tidak ada HP, sinyalnya sulit, itu juga bisa melihat YouTube, link YouTube yang diberikan oleh Pak Rizal agar mereka sama-sama bisa belajar. Motivasi hari ini, anak-anakku sekalian harus menjadi anak yang jujur. Jangan suka berbohong, ya. Kemudian anak-anakku sekalian harus rajin beribadah. Baik itu sholat, mengaji, membantu orang tua, semuanya harus rajin. Meskipun di masa pandemi seperti ini. Selanjutnya harus semangat belajar. Karena kita tidak bisa bertemu tatap muka secara langsung, hanya melalui Zoom, anak-anakku tidak boleh semangatnya menurun. Harus selalu semangat dalam belajar. Yang terakhir, anak-anakku sekalian harus selalu menjaga kesehatan. Caranya tadi cuci tangan, memakai masker, ya, menjaga jarak, dan kemudian kalau bersalaman untuk sementara seperti ini terlebih dahulu. Yang terakhir, anak-anakku sekalian, untuk materi Senin depan kita akan membahas amanah. Jadi anak-anakku sekalian bisa mulai mempelajari, dibaca bukunya, dibaca al-hikmahnya, agar ketika pertemuan Senin depan, anak-anakku seperti pertemuan hari ini, bisa menjawab semua pertanyaan dari Pak Rizal dengan baik. Demikian anak-anakku sekalian, semoga apa yang Pak Rizal sampaikan itu dapat bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Semoga juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita akhiri pembelajaran pagi hari ini dengan membaca doa. Mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari Pak Rizal. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.